Salam jumpa rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada. Saya Maria Magdalena Ferawati, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini sudah bersama dengan Ibu Novi Tribawanti, Kepala SMP Santo Karolus Surabaya. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Ya, Vera. saat ini saya bersama Bu Novi untuk belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini dibuat sebagai salah satu tugas, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pada topik yang sama. Baik, mari kita mulai wawancara kita. Bu Novi, selama Bu Novi ini menjadi kepala sekolah, begitu, bagaimana Bu Novi bisa mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terima kasih. Ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan ya, karena kebetulan istilahnya saya juga bukan kepala sekolah yang perfect juga, karena saya juga baru dalam proses belajar juga. Tentunya di awal-awal saya untuk membedakan itu permasalahan dilema etika atau bujukan moral tentunya butuh dari nasihat atau dari kepala sekolah yang sebelumnya senior begitu. Kemudian ya tentunya jam terbang juga mempengaruhi juga bagaimana membedakan. Tentunya yang pertama kalau misalkan dari pengalaman, kemudian dari arahan dari kepala sekolah yang dulu dan sebagainya, dan saya juga membaca materi-materi yang ada sehingga saya kan juga harus berkembang juga. Nah, kalau untuk membedakan intinya paling simpel adalah kalau ada aturan yang dilanggar enggak begitu. Kalau misalkan tidak ada aturan yang dilanggar, oh berarti masuknya ke dilema etika begitu. Tapi kalau memang ada aturan yang dilanggar, ya berarti kan masuknya ke bujukan moral. Kalau yang bujukan moral tentunya kan jauh lebih gampang sebenarnya karena sudah ada aturan mainnya. Ya, benar salah. Benar salah. Tegas Ya. hitam atau putih ya. Ya. Kalau Gitu. dilema Kalau etika dilema sama-sama etika baik. sama-sama baik berdasarkan sudut pandang tentunya. Karena kan seperti pernah yang saya lihat ada angka 6 dan 9 ya. Nah, menurut saya, oh ini angka 6, tapi menurut lawan bicara kita ini angka 9. Benar menurut versi masing-masing. Nah, itu yang tentunya harus dicarikan win-win solution lah menurut saya begitu. Oke. Lalu bagaimana Bu Novi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Novi pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana itu dilema etika. Ada dua kepentingan, semuanya baik, ada dua nilai juga di situ, semuanya baik Semuanya juga. baik, ya. Baik, selama ini kalau misalkan mengalami hal tersebut, biasanya yang pertama adalah sumber permasalahannya dulu, begitu. Sumber permasalahannya dulu, kemudian tentu di sekolah itu kan saya tidak berdiri sendiri ya, pasti ada rekan guru, ada rekan struktural yang lain, waka dan sebagainya. Itu yang bisa kita ajak bicara, begitu. Nah, setelah itu istilahnya wawan hati dengan ini ada permasalahan seperti ini, misalkan kalau dengan orang tua siswa, berarti setelah dengan intern ini kita sudah satu kata, kemudian kita akan wawan hati dengan orang tua siswa. Kalau itu misalkan tanda kutip kalau ada permasalahan dengan pihak luar ya, tapi kalau misalkan dengan intern saja ya, yang pasti adalah lawan hati lah, begitu. Karena kalau sama-sama benar lawan benar ini kita menang pun juga sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau dilema etika itu ya memang harus lawan hati lah, kuncinya begitu. Ini sepertinya sudah menjawab pertanyaan ketiga saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Novi lakukan selama ini. Tadi bersama diskusi bersama dengan rekan guru atau dengan struktural juga, ya. Dan gitu. Selama ini berjalan baik ya Bu? Berjalan baik, selama ini berjalan dengan baik. Dan memang pada setiap kasus yang dilema etika itu sangat melibatkan mereka, ya. Bapak Ibu guru dan wakil-wakil kepala sekolah, ya, begitu. Oke. Lalu Bu Novi, hal-hal apa saja yang Bu Novi anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Bisa sesuatu yang dilakukan
atau metode atau apa yang efektif? Yang paling efektif yang pertama wawan hati. Oke. Jadi kunci permasalahannya pokoknya harus misalkan dengan intern tadi ya, dengan rekan kerja dan sebagainya. Yang pertama adalah wawan hati dulu. Kita bicara dari hati ke hati lah, apa yang yang kadang itu kita kan tidak tahu yang dimaksud, yang dimaui dan yang dimaksud dengan orang lain ya. Nah itu yang perlu adalah kita membicarakan itu dulu. Kemudian, nah kita mencari jalan keluar, win-win solution lah begitu. Jadi ini mempertajam komunikasi ya? Iya, mempertajam komunikasi. Oke, jadi bukan hanya asumsi saja iya, gitu ya? Oke. Tentunya juga harus berdasarkan data juga, data dan fakta. Begitu. Oke. Kalau yang menjadi tantangan Bu, ketika ada kasus-kasus dilema etika, tantangannya apa untuk menyelesaikannya? Tantangannya adalah ketika data sudah, misalkan ya, data semua sudah terkumpul, misalkan kemudian kita wawan hati, sudah berusaha untuk intinya menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi seorang komunikator yang asertif, tetapi kemudian tidak, kadang kan pihak lain itu masih sudah kita coba untuk mencari solusi atau jalan keluar di tengah-tengah, tapi ternyata itu juga masih kurang diterima dengan baik. Nah itu mungkin yang tantangan tersendiri begitu. Karena kita tidak bisa mengendalikan persepsi dia ya, atau pilihan-pilihan keputusan orang lain ya. Kadang ayo coba kita cari win-win solution, tapi kadang ego manusia itu kan pasti ada ya. Nah itu yang susahnya adalah ketika egonya itu masih besar. Jadi internal sudah oke, Bu Novi sudah bersama dengan rekan guru, dengan wakil-wakilnya, tapi berhubung dengan pihak luar, itu belum tentu sejalan dengan sekolah. Oke, itu tantangannya. Ketika bertemu dengan kasus-kasus seperti itu Bu Novi, apakah punya jadwal tertentu atau timeline yang ditetapkan? Ada kasus datang, lalu Bu Novi bagaimana mengatur waktu, menentukan timeline untuk menyelesaikannya? Begini, karena kebetulan kan kita sekolah swasta juga, tentunya untuk penyelesaian permasalahan itu semakin cepat semakin baik. Oke, prinsipnya itu ya? Iya, prinsipnya itu. Tapi bukan kemudian pengambilan keputusan itu kemudian diambil secara sembarangan juga. Jadi intinya tetap harus ada pertimbangan banyak hal. Jadi meskipun cepat, ya tentunya harus mempertimbangkan banyak hal tadi. Begitu. Jadi tidak ada waktu khusus begitu, atau memang itu prinsipnya semakin cepat semakin baik, namun tetap cermat ya? Iya, tetap cermat untuk penyelesaian itu. Begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor khusus begitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Novi untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kuncinya adalah sebenarnya komunikasi dan solid. Istilahnya dalam tim itu kita harus satu kata. Sinergi dan solid itu kunci dari permasalahan, misalkan kita menghadapi dilema etika ya. Bersama dengan tadi ya, rekan guru dan wakil-wakil kepalanya. Ya, wakil kepala begitu. Selama ini sering nggak Bu ada kasus-kasus yang begitu dilema etika? Kebetulan tidak terlalu banyak. Oke, begitu. Tapi pernah ya, menemui jadi menemui itu. Nah, kalau seperti itu biasanya saya ajak bicara dulu. Kebetulan pernah yang itu dengan pihak luar begitu, dengan pihak luar. Ya sudah, dari guru-guru, rekan guru, mungkin dari guru senior yang istilahnya punya pengalaman yang lebih, kemudian dari guru junior juga, karena kan bukan berarti junior itu juga kurang pengalaman, enggak. Jadi kan mungkin sudah pernah bekerja di lembaga lain. Intinya kita jangan sampai menjadi seorang yang tidak mau menerima masukan ya. Jadi harus banyak menerima masukan. Nah itu bisa menjadi
kunci Ya, juga. referensi ya, mau Referensi, mendengarkan gitu iya, ya. mau Oh, mendengarkan. oke. Itu adalah faktor-faktor yang mempermudah komunikasi, lalu sudah bersinergi dengan baik, solid bersama dengan rekan guru, Iya, dan mau mendengarkan mendengarkan siapapun ya. siapapun. Oke. Ya. Dari semua hal yang sudah Bu Novi sampaikan dari awal hingga yang pertanyaan terakhir ini, pembelajaran apa yang bisa Bu Novi ambil dari pengalaman-pengalaman mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pengalamannya adalah kalau kadang itu ada permasalahan yang benar-benar sampai mengusik nurani ya. Satu sisi misalkan ya ini ada sisi kemanusiaan, tapi satu sisi ini adalah lembaga yang perlu juga tanda kutip harus dihidupi juga, karena kan juga misalkan seperti lembaga kan juga ada karyawan juga yang perlu dihidupi begitu, tapi juga ada satu sisi memang sisi kemanusiaan yang kita harus juga perjuangkan begitu. Itu yang kadang menjadi sesuatu hal yang Tidak mudah. tidak mudah gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya karena kita juga adalah orang yang beriman tentunya ya kita serahkan pada Tuhan bagaimana itu menjadi jawaban terakhir lah. Betul, melibatkan Tuhan ya, karena Iya, sekolah Katolik kalau begitu sekolah ya. iya ada nilai-nilai Kristiani yang dan sejauh ini ya puji Tuhan selalu diberikan kelancaran. Misalkan sebelum lawan hati kita doa dulu. Itu istilahnya dari pihak saya juga bisa lebih tenang, dari yang kita ajak bicara juga bisa lebih tenang, sama-sama mendapat pencerahan Roh Kudus lah begitu. Tidak dikuasai oleh emosi Iya begitu. gitu. Oh, wow. Ini pelajaran yang baik sekali ya, karena beberapa kali bertemu dengan kasus dilema etika. Iya. Luar biasa Bu Novi, saya mendapatkan banyak pencerahan dan sudut pandang baru dari sekolah yang Bu Novi pimpin dengan cara-caranya itu. Terima kasih ya untuk wawancaranya. Bu Vera. Demikian rekan pendidik dimanapun Anda berada, wawancara saya bersama dengan Ibu Novi Tribawanti, Kepala SMP Santo Karolus, Surabaya. Kita bertemu di sesi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.